Kalau saya sebetulnya tadinya ingin bertanya, tapi malah saya tanya. Jadi begini, karena sabarnya daripada PH salah satu, sehingga untuk di kasus Subang ini persidangannya sudah hampir berakhir. Dan kejanggalan masih banyak di persidangan. Artinya kemungkinan ada kasus Vina kedua setelah ini. Yaitu 8 tahun, kalau ini nggak mungkin nggak sampai 8 tahun lah, setahun atau 5 bulan kemudian. Itu cuma saya bahasakan. Kalau boleh ini izin saya bertanya sama Pak Dr. Gideon host, karena host tadi sudah saya jawabkan. Begini Pak Dr. Gideon, kalau misalnya Pak Dokter ini sebagai PH pembela Peggy, apa yang akan dilakukan oleh Pak Dokter Gideon dengan konsep sabarnya? Padahal hukum berjalan. Mantap, ini mantap. Pertanyaan yang mantap ini. Ini pertanyaan yang brilian, pertanyaan orang cerdas. Pertanyaan seorang artinya yang memahami tentang keadilan dan kebenaran secara objektif. Ya, penuh dengan perencanaan, penuh dengan terarah dan juga terukur. Nah, ini pertanyaan Bang Lapor ini ya harus tanggapin aja langsung. Waktu kita sabar. Sabar, host. Saya nggak sabar. Saya capek ngatur kalian dari tadi itu. Ya silakan. Kalau saya dipercaya dari awal saya sudah tahu seperti apa ini. Sudah saya analisa semua, sudah saya dalami. Ya, artinya juga penerawan saya sudah terukur. Jadi pertama saya akan lakukan komunikasi interaktif dengan semua pihak ya. Lakukan interaksi, mendapat informasi semua pihak. Juga semua pihak itu diartikanlah dengan luas ya. Baik itu Polda Jabar, baik itu juga para terpidana, para juga saksi, para semua yang tahu tentang perkara ini, baik kejaksaannya maupun juga hakimnya. Jadi butuh juga kesabaran ya, perlu juga tim yang betul-betul solid dan yang betul-betul mumpuni. Nah, ini membangun komunikasi ini tidak mudah, perlu waktu, yaitu 4 bulan, kita manfaatkan 4 bulan. Penahanan Peggy ini harusnya 4 bulan. Kita manfaatkan 4 bulan ini harus tuntas mendapatkan informasi itu dengan membangun komunikasi interaktif yang baik dengan segala lini, ya, dengan segala institusi dan dengan segala juga pihak. Itu yang pertama. Kemudian kita adakan BAP tambahan ya kepada Peggy Setiawan ini. Di BAP tambahan itulah Peggy kalau memang mau mencabut kesaksiannya di BAP pertama, dia gugurkan, dia batalkan, dia cabut. Dengan alasan Peggy dalam keadaan tidak siap, Peggy dalam tekanan, Peggy dalam juga belum istirahat, atau Peggy juga dalam pengaruh lain dan sebagainya lah. Ya, BAP tambahan itu juga kita hadirkan saksi-saksi ada saksi meringankan, saksi menguntungkan, saksi yang membuat terang perkara ini dengan betul-betul terang seperti cahaya, seperti Bang Reden bilang, seperti wajah Bang Reden yang penuh dengan cahaya dan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi BAP tambahan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, dan itu akan menjadi alat bukti yang indah ketika dibawa dari pokok perkara. Dan setelah BAP tambahan kita langsung ajukan untuk rekonstruksi. Dan rekonstruksi itu akan terungkap juga lebih terang juga siapa pelaku sungguhnya ya. Mau kita lihat, kita minta kepada juga Peggy, coba kamu rekonstruksi. Saya nggak ada melakukan apa-apa, saya nggak ada di kan. Berarti dia asik di situ, dia kan di situ, karena tidak ada ya. Dan rekonstruksi. Jadi saksi pun atau saksi siapapun kita mintakan semua. Nah, di rekonstruksi itulah apa yang terjadi tadi kita akan lihat. Jadi bisa minimal kita sudah tahu. Ini rekonstruksi nggak ada, ya BAP tambahan nggak ada. Tiba-tiba kita mau terjun ke medan perang. Waduh, ngeri sekali itu. Ya, Bang Dokter cukup ya karena Bang Reden udah memahami itu ya. Iya, siap. Apakah Anda sudah puas diajarkan sama Pak Dr. Gideon? Saya bukan masalah puas atau tidak, tapi saya mau begini nanti sama Pak Dr. Gideon. Ini kasus Subang, kalau sudah diputus Palu,
sudah diketok palu sama hakim, kira-kira Pak Gideon ini nanti mau nggak membela orang tidak punya uang ini? Tapi nanti tinggal dipelajari secara babnya dulu, apa keputusan daripada sidang di kasus Subang ini. Bang Lap, Dan mau lihat juga tanyakan nanti. itu kepada pengacara yang membuat ini kasus ini viral, ya, baru mereka menolong. Nah, tanyakan lagi kepada mereka, ini Subang nggak viral nih, nggak ada perhatian dari presiden, mau nggak mereka? Tanyakan pada mereka yang ini dulu, yang berbicara dulu, jangan bukan saya. Kalau bukan, maksud saya gini, ini kan sudah Pak Dokter, silakan tadi ditanyanya ke Anda, silakan Anda jawab yes or no. Kalau iya enggak. Ya, oke lah. Kalau saya bilang saya udah menolong banyak ratusan bahkan juga ya jumlah banyak manusia yang seperti ini yang dalam tekanan atau dalam juga kejoliman. Saya siap-siap saja asal juga didukung dengan juga bahwa dukungan moral, dukungan etik dan dukungan juga kalau perlu ya didukung juga oleh sama seperti kasus Bina ini. Udah enak di situ. Oke, terima Jangan kasih. cengeng lah. Terima kasih. Jangan cengeng. Terima kasih. Didukung dengan netizen, wah mau Oke, banget terima saya. kasih. Stop. Bang Lapor, ya siap. waktu Anda tinggal sedikit, silakan. Apa yang dimaksudkan tadi? Sudah oke? Ya sudah oke, artinya nanti tinggal dibuktikan saja. Kami sedang mempelajari setelah putus palu. Nanti mungkin saya akan minta kepada PH-nya, ya mungkin bisa dipelajari apa sih awal selama penyidikan awal sampai ke masuk bab sampai ke persidangan. Oke, kita tetap fokus di Cirebon dulu. Iya, Cirebon. Memang ini ya karena banyak sekali lah kasus yang terbengkalai sebenarnya di negeri ini. Kalau di kasus Cirebon, seperti seharusnya begini, Pak Dokter Gideon ini seharusnya kalau memang mau menegakkan keadilan dan mau berada di dalam kondisi untuk negara ini lebih bagus, seharusnya Pak Gideon ini juga bisa lah diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan PH-nya Peggy, ya kan, untuk bisa memberikan masukannya bagaimana cara sabarnya. Tinggal tunggu buktinya aja. Iya, iya Oke, itu. Bang Irfan, Assalamualaikum Bang Irfan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Semangat selalu, salam otak waras ya. Ya. Saya sabar banget nih. Temanya sabar nih. Oke. Bang Irfan, Siap. temanya sebenarnya nggak sabar, tetapi Bang Dr. Gideon sabar. Saya mau tanya Anda begini. Apakah kita dalam menghadapi kasus ini, katakanlah, kalau menurut publik kasus ini sebenarnya berlarut-larut 8 tahun. Tetapi karena ada viral dalam fungsi film dokumenter yang kita nonton bioskop itu baru muncul. Ya. Nah, apakah ini cukup untuk mengatakan kita harus sabar atau tunggu pihak yang kita sangka tadi mencari alat bukti baru atau melarikan diri, contoh begitu, atau menghilangkan barang bukti, contohnya begitu. Silakan tanggapi. Pertanyaan mantap. Ya, pertanyaannya apa nih? Apakah cukup kita harus menunggu sabar? Sudah, percayakan aja, sudah. Sabar aja. Oh gitu. Ya, saya sebagai rakyat biasa nih Bang Hos ya. Jadi begini. Kita ambil tema sabar. Kesabaran itu nggak bisa begitu juga di sini. Kita lihat dari contoh perlukah seluruh penegak hukum melakukan tes urin. Ini nanti dapat sabar, dapat sabar. Oke. Saya rasa ini tidak perlu juga harus tes urin karena ini lingkaran. Boleh juga tes urin, tapi apakah kita percaya sekarang ini dengan pihak kepolisian yang ada di lingkaran itu? Nah, untuk itu kita ada lembaga yang namanya BNN. Manfaatkan BNN. Jadi cobalah dirubah undang-undang. Yang tadinya ada khusus unit narkoba itu harusnya ada di BNN.
pihak kepolisian kalau mau tidak ada di negara itu, BNN serahkan. Untuk apa BNN jangan hanya menerima setoran. Nah, udah 86 masuk ke pasar rehab 100 juta 150 juta store, survei setiap polsek BNN, setiap polres, setiap polda, mana kasus narkoba store yang 86 yang mana, pasar rehab yang mana, karena narkoba ini basah, tempat basah. Polisi hanya bisa koordinasi dengan BNN. You tenang aja, gampang. Nah, kembali lagi ke masalah itu, rasa percaya diri. Kita harus sabar dengan ini, nggak bisa. Ini sudah kacau, sudah kacau. Bentuk kepercayaan kita kepada polisi ini sudah rapuh. Itu Rudiana panggil, buka CCTV. Kita akan tunggu, kita akan sabar baru kita diuji itu sabar. Kita tunggu sabar. Ini nggak bisa. Ini polisi Polda Jawa Barat ini berkutit dengan kasus 2016 BP-nya. Nah, tadi Pak Dr. Gideon bicara Jokowi sudah menginstruksikan. Lalu ada yang bicara Kapolri mundur, Kapolda mundur. Nggak bisa, tetap siapapun penggantinya nggak bisa. Kenapa? Karena polisi ini, Polda Jawa Barat ini punya powernya apa? Jokowi pada waktu itu di BAP 2016 itu para terpidana itu yang tersangka ini yang sekarang jadi hukuman itu dibujuk untuk membuat gerasi. Nah, gerasi ini power buat Polda Jawa Barat. Nah, gerasi itu tidak disetujui oleh Presiden Jokowi. Nah, itu masuk ke BAP 2016. Selama ini masih berjalan di kepemimpinan Jokowi, maka pihak Polda Jawa Barat selalu berpegang teguh kepada BAP 2016 walaupun ada BAP. Apakah Anda menduga bahwa sudah disiapkan skenario itu semua? Awalnya memang salah. Skenario itu menurut saya, pendapat saya, ini terpidana yang 7 orang itu peran pengganti. DPO itu peran pengganti, termasuk saksi-saksi itu peran pengganti. Sampai pada akhirnya tidak dihadirkan saksi Aib, Rudiana tidak dihadirkan, semua pengganti. Barang buktinya pengganti, nggak dihadirkan. Lalu pertanyaan saya, siapa pelaku sebenarnya? Kelompok mana? Bisa Anda jelaskan di sini? Feeling saya pelakunya adalah oknum polisi juga, petinggi. Kalau sulit, ini sulit dipecahkan. Kalau orang-orang biasa nggak mungkin nggak sulit dipecahkan. Ini feeling ya, ini asumsi saya. Ini permainan ini tidak. Kalau menurut saya sih bisa ada kaitannya dengan narkoba. Irjen. Artinya ada kaitannya dengan satu kapal yang pernah tersender di pelabuhan Cirebon. Bisa jadi, bisa masuk. Karena saya curiga aja. Ini awalnya Arman Paris ini menggebu-gebu untuk membela Vina, tiba-tiba mundur kesininya. Wah, itu kan kliennya Arman Paris jadi binasa. Jadi begini, ini tewasnya Vina dengan Eki ini, itu Vina sebenarnya bukan target. Ini setelah saya pelajari. Jadi ada pasokan narkoba yang entah itu di game motornya itu kan, itu pesan. Nah, lalu bocor sehingga merasa terus terganggu nih pasokan narkobanya. Diambil tumbal siapa nih? Bang Irfan. Ya. Bang Irfan, kalau Bang Dr. Gideon mengkanter Anda dengan keras atas statement itu, Anda bisa bertanggung jawab kan? Sabar. Insya Allah. So ini masalah. Insya Allah. Nah, ini kembali tadi Dr. Gideon juga saya agak kompeten juga nih. Masalahnya ada masalah sabar, harus sabar. Nggak bisa, Pak Dokter. Ini sudah kita cinta sama polisi. Maka dari itu, ayo bangun kita polisinya. Kita bukan melihat dari kasus membela Peggy, enggak. Kedepannya nanti dampaknya nanti keadilan ini mau seperti apa? Apakah anak cucu kita nanti akan jadikan kambing hitam nanti kalau ada kesalahan tidak salah itu lalu dicomot mencumot aja dengan barang bukti berupa kartu keluarga, ijazah bisa dijadikan barang alat bukti. Bukan itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi
sabar. Pertanyaan terakhir saya sebelum saya ke Bang Deden. Apakah dugaan Anda kuat sekali ada peradilan sesat di Polda Jawa Barat yang terjadi 2016? Irfan jawab. Halo? Halo? Itu Pak Deden. Irfan. Buat Anda, sebelum saya ke Pak Deden. Oh gitu. Ya gimana. Mohon maaf. Ya, gimana. Mohon maaf. Apakah Anda duga sangat kuat bahwa di dalam penegakan hukum di 2016 itu ya bisa dikatakan bahwa ada kesengajaan peradilan sesat? Sangat sesat. Sangat sesat. Oke. Karena sangat sesatnya ini Polda Jawa Barat itu sudah dari angin karena sudah masuk nanti jaksa sudah masuk ke kejaksaan, dia masuk udah materi pokoknya udah jaksa, dia berlindung di kejaksaan. Hakim sudah memutuskan pada waktu itu dia berlindung di Jokowi karena Jokowi sudah menolak gerasinya. Jadi apapun itu penggantinya Kapolri, Kapolda, selama gerasinya masih dipimpin sekarang ini oleh Presiden Jokowi, gerasi itu akan tetap dipakai, ditolak oleh Presiden Jokowi. Makanya kita berharap dengan kepemimpinan Prabowo nanti ke depannya bulan Oktober, yuk itu baru Terima bisa. kasih, luar biasa. Bang Irfan tetap di situ. Terima kasih. Oke, Bang Deden. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Deden. Salam warahmatullah. Kalau dugaannya Bang Irfan tadi sangat jelas, berat. Katakanlah pihak kepolisian ada atensi dengan segala sesuatu kepentingan, pihak kejaksaan dan bahkan pihak pengadilan, dan bahkan tadi sudah ada di lembaga pemasyarakatan di sana juga ada orang mungkin diduga yang menyeting tadi supaya dibuatkan gerasi segala macam. Ini kan butuh duit gede, Bang Deden. Bang Deden, ini kira-kira duit siapa ini? Kalau memang ini dugaannya seperti itu. Jadi begini Bang, kalau saya baca dari sikap Bang Gideon, tiap malam, tiap hari kita disuruh kata-kata sabar. Bang Gideon sudah masuk komal A, komal B, komal C dan ini, dan beliau juga mungkin baca-baca berita banyak ya. Jadi beliau ini berbicara itu normal. Ya, berbicara normal, posisi yang dijalankan oleh kepolisian dalam posisi normal. Sementara yang kita tahu dan sungguh sangat tahu, bukan tahu-tahu aja, sungguh sangat tahu, apapun mau kita dihadirkan, dipanggil, saya juga siap. Ya, karena kinerja polisi ini sudah tidak baik-baik saja, sudah tidak pada posisi normalnya. Sementara rakyat tahu apa yang terjadi di belakang, apa kerja polisi ini untuk menutupi orang-orang besar yang ada di atasnya. Karena apa? Sekarang ini sudah banyak yang melaporkan si A itu pelaku. Ya, kalaupun bukan pelaku dia sudah berani mengadu si A pelaku, ini bukti-buktinya, tapi prosesnya juga lambat. Itu tujuannya apa? Apa itu pekerjaannya baik? Apa itu harus sabar? Nggak mungkin. Karena apa? Bang Gideon ini tidak tahu porsi dari apa. Beliau berbicara dari struktur hukum. Kita harus sabar, ngapain kita frapit. Sementara kalau diri sendiri yang terhukum, pasti gelagapan juga. Keluarga nangis-nangis di rumah, sementara kita merasa dan meyakini diri kita bukan pelaku dan kita tidak tahu. Karena apa? Contoh kita bilang, siapa yang berani sekarang berkoar-koar kayak kita berkoar-koar di dalam ini, tapi berkoar-koar di jalanan di daerah Cirebon? Siapa? Bukan 1-2 orang yang mendapat ancaman. Apakah ancaman itu juga ada diproses? Ada juga yang sudah mengadu. Kenapa tidak diproses? Siapa yang mengancam? Ciri-cirinya begini. Udah dikasih ciri-cirinya. Ada lagi diantaranya orang itu tahu
si pengancam itu rumahnya di sini, tapi juga tidak ditindaklanjuti apa Bang Gideon itu tahu. Jadi Bang Gideon berbicara berdasarkan hukum. Kalau kita bilang kalau real hukum yang normal ya mungkin wajar, benar beliau bilang suruh sabar. Tapi kan kita bertolak belakang karena kita juga banyak tahu ya Bang Deden, tentang hal ini. apakah ketegasan Anda ini bagian daripada Anda mau mengajari Dr. Gideon? Karena Anda bilang tadi Anda adalah pengajar internasional. Dok. Saya nggak bilang pengajar internasional, saya malam ini guru besar. Pengajar berarti guru besar, bukan pengacara. Guru besar. Karena begini Bang, ya kita sudah tahu itu yang dipakai pengacapa, dipakai oleh banyak kepolisian saksi-saksi. Kalau kemarin tuh kenapa sulit mereka mencari saksi? Sekarang kenapa banyak saksi timbul kayak jamur di musim hujan? Karena apa? Sudah dibayar-bayar semua oleh bandar. Oh, dari mana buktinya? Ayo kita buka bedah kasus. Berani nggak polisi melaksanakan itu? Ini sudah istilahnya sudah miris lah. Mau sih tak percaya rakyat kepada kepolisian. Jadi kalau cerita sabar ya kita begini aja. Ayo kita ulang ke belakang. Kapal ini, nama ini tuh di YouTube jelas belum terhapus sampai sekarang. Kapalnya nama ini sekarang ada di galangan ini. Nah, barangnya mana? Sabu-sabunya. Itu yang dasar asal muasal. Jadi ini sudah keterlibatan gajah-gajah, induk gajah dilindungi, dikorbankan orang lain. Ya untuk menutupi kalau ditangkap yang aslinya, pelaku aslinya, yang sudah dilapor, sudah ditunjuk, ya sudah di-setel, tidak ditangkap. Kenapa? Kalau ditangkap yang aslinya pasti nyanyi. Siapa yang perintah sih? Lu dibayar berapa? Dibayar nggak ada dibayar. Tapi saya diperintah dengan jaminan kalau apa-apa saya dilindungi. Habis itu bagaimana begini semua. Ya kan, makanya tidak ditangkap-tangkap. Datang Bang Gideon suruh sabar. Sampai kapan mau sabarnya? Dari 2016 tahun. Oke, nanti dia ditanggapin Bang Gideon. Anda kan selalu ngakunya guru besar, ini Pak Dokter juga guru besar kok di Indonesia. Saya benar selalu, jangan katakan selalu juga salah nih, tambah-tambah ini bahasa hukumnya. Saya malam ini guru besar. Oke, terima kasih. Tunggu aja. Bang Dharma, halo. Halo Bang Dharma. Mic-nya tertutup doa. Lanjut bentar Bang, lagi online sebentar. Oke, terima kasih. Bang ANT, Pak Ustadz. Iya Bang. Jangan ngopi terus. Anda saya minta harus tegas, harus keras. Ini wong Surabaya ini. Jadi begini, apakah Anda sepakat? Semalam aku ketawa. Pak Ustadz, ada dalam kasus-kasus sebelumnya, contoh di kasus Bapak Teddy Minahasa itu kan bintang 2 itu. Ternyata ketika kita mengikuti dalam persidangannya luar biasa. Itu BB pun, barang bukti pun itu diganti dengan bahan lain untuk ditayangkan secara publik. Lalu kemudian transaksinya pun ada di kantor polisi di wilayah Polsek. Apakah ini masih terjadi di negeri ini soal itu? Dan apakah terkait dengan kasus Vina itu, apakah itu juga terjadi menurut Anda? Ya, dilihat dari alur histori dari peristiwanya Bang, semua kita bersepakat ya, orang-orang yang berpikir termasuk Abang Dikion, termasuk kita praktisi hukum ya, Dr. Dikion, profesor ahli hukum, semua bersepakat bahwa perkara ini
tidak lepas dari rekayasa yang dibuat sedemikian rupa cantiknya sampai pada level di mana tidak bisa memberikan atau mengupayakan Ya mungkin dong kalau kontainer kita diaman dari petir. Kontainer yang kita modif dijamin itu keamanan memang dan sudah kualitasnya. apa Mau namanya kontainer kayak gini, langsung setting hubungi kita aja atau bos. di plan Katanya atau 3 di ini set bakalan up bisa sedemikian rupa. kita dari mana lagi? PT Andai PLN saja aja tidak modif sama kita kasus ini berkali-kali. Ya mungkin dong kalau kontainer kita gak aman dari Harus petir. kuliahkan saya. Kontainer yang kita Egy modif Setiawan itu dijamin langsung keamanan dimasukkan dan penjara. Nggak ada kualitasnya. proses begini. Mau kontainer kayak gini, Nggak ada yang langsung namanya hubungi kita kata-kata aja sama ini bos. biarin dia Katanya sampai 3 besok ini harus bakalan masuk bisa penjara. dapat berita dari mana lagi? Untung PT saja PLN aja ya, modif sama kita berkali-kali. Ya mungkin hukum dong alam kalau ini kontainer kita gak aman membuktikan dari mereka petir. itu Kontainer yang dengan kita cara modif dijamin keamanan menggerakkan dan kualitasnya. tangan-tangan Mau Tuhan kontainer ini kayak gini, langsung melalui hubungi rakyat kita dan aja bos. melalui netizen Katanya Indonesia 3 tetap menyoroti ini. Ya, mereka itu menolak dengan kinerja atau sepak terjang dari polisi yang menangani perkara Vina dan Eki ini. Tidak polisi seluruh Indonesia ya Bang, khusus ini. Karena gini Bang, saya kalau mau mengatakan bahwa seluruh Indonesia polisinya seperti ini, nyatanya kemarin saya pernah ketemu ya, berkumpul bersama dengan teman-teman penyidik dari Kalimantan Timur, kebetulan ke Surabaya, dan penyidik dan penyelidik orang-orang profesional ya, senior dari Polda Jawa Timur kumpul. Saya adalah pengacara satu ini. Mereka juga tidak sepakat dan tidak setuju dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh rekan mereka di Polres Cirebon. Artinya apa, Bang? Artinya memang skupnya itu khusus di Cirebon yang betul-betul diset, diplan dengan sedemikian rupa. Abang bisa bayangkan proses dari awalnya bagaimana penangkapannya setelah 3 hari loh prosesnya kan, penangkapan dan penahanannya tanpa melalui proses hukum yang jelas ya, yang berkeadilan terhadap anak-anak Cirebon tersebut. Lalu sedemikian rupa tanpa ada filter yang baik dari kejaksaan masuk kepada pengadilan, dan tanpa penelitian yang dengan baik yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim yang mengadili perkara tersebut, kasus itu langsung diputus. Selanjutnya Bang, bukan upaya hukum lainnya tidak dilakukan. Kenapa mereka harus pakai gerasi segala? Ayo, coba pikir secara akal. Mereka memang menyeting ini ya untuk menutupi apa yang menjadi rekayasa mereka itu sampai final. Final artinya itu mentok bagi pemikiran mereka gitu. Dengan jalur hukum itu mereka mentokkan dengan keras. Namun demikian mereka luar biasa bahwa selalu ada celah di situ. Ketika kalian tidak jujur, kalian tidak terbuka, ada celah di situ. Apa celahnya? Celah Tuhan yang selalu melihat kelakuan buruk kalian, kelakuan dolim kalian terhadap hamba-hambanya. Itu loh Bang. Luar biasa. Artinya Anda sedang mau memberitahu Pak Dr. Gidio bahwa rekannya aja di setiap polda Kalimantan sepakat dengan rakyat seperti itu. Sepakat Bang, ini demi Allah wallahi wa rasul saya berbicara ini karena kemarin saya bertemu 2 hari yang lalu bertemu, dan saya kalau ada peristiwa hukum untuk didiskusikan selalu kalau dari Kalimantan Timur Bang, lalu pasti ditelepon AMT kesini gabung. Sempat berbicara masalah ini juga, masalah Vina ini, dan mereka yang mengikuti Bang. Mereka dengan menggarisbawahi semua ngomong tidak jelas ini penanganan perkara ini. Gitu. Oke. Terima kasih, luar biasa. Saya ke Pak Dr. Gidio. Pak Dr. Gidio, silakan buka mic Anda. Oke. Siapa bro? Saya bertanya pertama, apa tanggapan Anda terhadap saudara Irfan yang tadi sudah ngakunya bukan orang hukum, tetapi dia keras sekali mengkantor Anda. Terus kemudian AMT, saudara kita dari Surabaya, mengatakan ini seolah-olah Pak Dr. Gidio suruh berpikir bahwa teman sejawat mereka, rekan-rekan kepolisian mereka itu sudah mengamini sebenarnya ada sesuatu yang salah di Polda Jawa. Yang ketiga, Bang Deden ingin menunjukkan keilmuannya supaya Anda terima dengan baik.
karena beliau malah ini guru besar. Silakan Anda tanggapi. Ya pertama, kalau Bang Dedeng sebagai guru besar ya saya apresiasi dan tidak membantahnya. Tapi kalau saya bukan lagi guru besar, saya sudah seorang maestro. Ya, seorang Luar biasa. of the king dari masternya gitu. Ya, jadi ya, nggak apa-apa. Itu kan kita saling mengklaim. Kedua, ya Irfan Boy juga, ya kan, ya saya maklum lah karena tingkat pemahamannya kan belum connect lah, masih jauh connectnya dengan saya. Jadi saya bilang ini kan pembelajaran 2 semester. Kalau baru 1 jam 2 jam ya belum nyampe ya, belum nyambung. Iya, harus 2 semester mendengarkan kuliah saya tentang hukum acara pidana. Itu 2 semester harus digali dan juga pelan-pelan saya membawa pemikiran seorang sampai pada level yang sesungguhnya. Jadi saya memahami lah. Ya ada ilmunya kan mengatakan bahwa ilmu psikologi yang namanya koheren atau apa tuh, jadi kita harus memahami tingkat dari pemahaman orang itu ya macam-macam rekan, ya kan. Jadi sewajar kontroversial ya, dan juga cara berpikirnya atau dia halo rekan. Mohon maaf, Bang Deden jagain saya sih. Bang Deden ini nggak jagain saya. Ini langsung saya dimatikan. Silakan lanjut Pak Dr. Gideon. Ya, jadi saya sangat memahami lah ya, karena memang sangat tidak mudah untuk memaklumi setiap statement kata-kata yang saya ucapkan, karena belum juga memberikan telinganya untuk mendengarkan, tapi lebih cepat untuk berkata-kata. Itu suatu kekeliruan yang salah. Kalau juga terhadap masalah yang dikatakan Bang MT Lawyer tadi kan, ada semua yang didalilkan, semua diungkapkan ya. Kan kembali lagi saya kepada kata sabar tadi. Dengan curhatan dan argumentasi tadi, lalu Bang MT Lawyer mengharap apa kalau gitu dong solutifnya? Itu kan sabar. Saya nggak suruh dia Bang MT Lawyer. Kalau memang mendalilkan seperti itu, ayo lakukan sesuatu. Siapa yang akan melakukannya? Jangan hanya berdalil, jangan hanya juga statement. Ada ini, ada itu, ada itu. Ya itu siapa yang Anda mau tunjuk? Siapa yang mau menyelesaikan itu? Kan sabar dong Bang Deden, ya kan? Udah tahu nih ada satu peristiwa. Lalu ambillah konklusinya, ambillah juga tindakan ini ya aktifnya. Kan itu butuh sabar, butuh juga rentetan waktu. Kalau hanya curhat-curhat aja, lu mau apa gitu? Mau datangkan bom nuklir gitu, atau mendatangkan malaikat penjemput nyawa? Ya doa aja langsung, kata Bang Amdirul ya benar. Doa aja. Kalau Bang Amdirul berkuasa memanggil malaikat maut, 1 menit datang tuh malaikat maut. Tapi masalahnya kan Bang Amdirul nggak didengar oleh malaikat maut gitu. Sehingga malaikat maut itu muah gitu. Ya kan? Kalau nggak sabaran ya udah. Kalau memang Bang Amdirul punya kedekatan dengan Sang Ilahi, punya kedekatan dengan Tuhan, ya punya juga kuasa untuk memanggil malaikat maut, matikan tuh. Ya si A, si B, yang Anda tidak suka tadi, yang Anda ini. Masalahnya Bang Amdirul juga tidak punya kekuatan untuk itu, tidak punya kuasa untuk itu. Jadi bicaranya itu cuma harus pakai sinergisitas antara kejiwaan dengan juga perilaku. Ya, kemurnian hati yang jernih itu kan butuh kesabaran juga. Jangan gerdak berduduk, jangan berdak duduk. Nah, ketika Bang MT Lawyer mengatakan ada konspirasi, itu siapa yang mendorong untuk grasi? Kenapa Bang MT Lawyer nggak berpikir yang sama? Pengacara hari ini juga sama, menutup ruang untuk bayar hukum. Sudah tidak lagi ada bisa kita lakukan. Udah siap aja perang di pengadilan utama, pengadilan pokok. Kenapa Bang Ahmad Lawyer nggak berpikir yang sama? Apa yang dikerjakan oleh para kuasa ini?
Udah menutup peluang, nggak ada lagi yang bisa kita perbaiki, nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Selain kita mencari tahu sendiri, mencari sendiri, mendapatkan sendiri. Gitu loh. Oke, saya mau tanya satu hal terakhir sebelum saya lempar ke mereka-mereka. Beliau-beliau. Saya udah sabar nih, udah menggugurkan Bang Render. Saya sudah sabar, udah menggugurkan 2 kali tontonan pertandingan yang seru di malam ini itu. Oke, luar biasa. Saya Berarti korbankan itu demi ya biar rakyat itu cerdas. Ya. oke, terima kasih. Ini memang kita punya tanggung jawab ya bagi yang intelek itu kan, bagi yang ilmunya ya kan, kasihlah sama masyarakat sedekah ilmu lah ya kan, dengan kata sabar. Pak Dokter, satu kalimat saya, banyak yang menganggap oke, enggak di ujung ini nanti lagi gampang. Pak Dokter, banyak netizen menganggap bahwa di kasus Cirebon ini seolah-olah kita telah disuguhkan seperti orang yang bermain bola di kebun singkong. Itu juga dianggap dipakai pemainnya itu adalah Elsa Sharif dan kawan-kawan termasuk Bang Rasman. Apakah Anda sepakat itu? Ya, saya nggak ngerti ya, nggak tahu juga apa tujuan dari mereka berdua gitu ya. Ya kalau saya tetap berdiri di dalam tegak lurus dengan kebenaran, keadilan dan kejujuran, Bapak Ibu ya. Sebab itu apa yang tidak pantas dilakukan siapapun saya akan kritisi, ya. Dan saya karena punya kekuatan juga, ya. Kalau saya katakan orang itu mati gitu. Karena saya punya kedekatan sama sang ilahi, karena saya sudah bilang kan, saya bukan diri saya lagi. Dr. Gideon itu udah mati. Tuhanlah yang hidup dalam diri saya. Nah itu dulu. Oke, terima kasih. Filsafat hukumnya begitu. Kalau nggak ngerti, tolong dalami lagi statement saya. Oke, Ya. oke. Memang anggapan Anda tadi bahwa teman-teman yang 4 orang ini kayaknya belum nyampe dengan pikiran filsafat Anda. Kalau saya memahami seperti itu. AMT, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Bang, ya bang. Anda itu belum nyampe rupanya menurut Bang Dr. Gideon. Iya kan? Kalau sudah nyampe, mestinya nggak gebu-gebu seperti itu. Silakan ditanggapi. Kandaku, Abang Raiden, sebenarnya Bang Gideon itu tidak ngomong itu empat bang. Itu hanya 3 yang tidak mengerti. Saya mengerti maksudnya. Jangan maksud 4 bang. Jangan bikin emosi saya bang. Tapi kenyataannya begitu. Suka sekali melintirkan sesuatu. Tahu Bang Gideon, tahu nggak bang? Hostnya TV One itu menurut saya sudah terbaik banget bang. Kurang-kurang aja kalau dia yang mimpin kan, Karni Ilyas. Tapi ternyata ada yang lebih hebat daripada Karni Ilyas. Ya benar ini bang. Lillahi ta'ala bang. Betul. Coba kita bayangkan dari subuh kalau beliau yang jadi hostnya, nggak ada ceritanya itu sepi. Rame aja bang. Takdir muda di mana yang dipakai orang ini katakan. Kemarin kita sampai 4:30 ya kan? Waduh, ngeri ya Pak. Tidak ada. Saya kan, abang kan tahu sendiri, saya kan ikut host itu bang. Paling 3-4 jam itu kafe mereka tuh bang. Beliau tahu aja kata aku ada di kumpul ini katakan. Tapi hari ini saya tidak melihat wajah ganteng dan penuh kemuliaan dari Prof. Raiden ini. Disembunyikan dulu. Selalu ganteng karena cahaya keadilan selalu ada dalam dirinya. Sebenarnya abang Raiden, sebenarnya dari awal ketika saya ketemu di Komal ini dengan abang Gideon ya, itu sepakat sekali. Dari awal itu menyuarakan beliau itu investigasi ulang. Beliau itu ngomong dari awal, seingat saya, nanti bagaimana akan ada dari pimpinan atas itu yang
mengarahkan ini atau memberikan instruksi ini untuk dikonstruksi dari awal, diperiksa dari awal persoalan ini. Karena memang setelah saya mencoba untuk mengikuti, membaca bahkan putusan itu, bahkan saya sempat kadang-kadang menelpon Bang Yamin, berdebat kita berdua. Kadang-kadang saya juga sama mentor saya yang di Mahkamah Agung, hakim Bang, saya juga nelpon, termasuk dengan penyidik. Tidak ada, memang tidak ada langkah yang lebih praktis dan menghasilkan kecuali memang rekonstruksi dari awal lah ya, atau ada namanya tim investigasi yang dari presiden. Memang agak ini soal merekayasanya ini betul-betul terkunci, Pak. Merekayasanya ini terkunci, maka dari tadi saya bilang waktu Bang M. Yamin mau menyatakan di sini, bodoh goblok, itu isyarat kepada kepolisian bahwa mudah sekali untuk mengkantar ini. Kenapa harus sampai terjadi seperti ini? Wahai kepolisian, ini dari konstruksi hukum ya yang dibangun, yang kita bicarakan ya, karena sama-sama lawyer kita berdua. Namun kalau kita bangun dari konstruksi pandangan masyarakat dan rakyat, Bang, ini semuanya tidak normal yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Cirebon ini. Sangat tidak normal, saya selalu ngomong sangat dolim, karena begini Bang, rekayasanya penuh dengan tidak menggunakan hati nurani. Ada banyak merekayasa orang suatu perkara Bang ya, tapi adalah hati nuraninya. Ini nol ini Bang, asli nol. Karena peristiwanya bukan begini, tapi yang dituduhkan orang ini, dan bahkan ditangkap dan dijebloskan sempat itu mau dihukum mati Bang, hukuman tuntutannya hukuman mati loh, berkali-kali loh Bang, untuk menutupi hal ini. Padahal peristiwanya bukan seperti ini aslinya gitu loh. Kenapa tega kalian itu penegak hukum yang menangani perkara ini mengambil anak-anak, bocah-bocah, remaja-remaja Cirebon itu? Tega amat kalian gitu. Itu yang bikin saya kadang-kadang. Saya boleh tanya. Ya. Bisa nggak? Saya mencoba baca pikiran Anda. Apakah Eki dan Vina yang diduga korban saat itu yang di playover itu kemungkinan itu dibunuh di tempat lain baru dibawa ke situ? Saya sepakat itu, Pak. Saya sepakat sekali itu. Kenapa demikian? Yang pertama, Pak, bagi kepolisian Republik Indonesia, selalu saya mengulangi, dengan SDM penyidikannya dan penyelidikannya yang sudah dididik dengan baik ya oleh negara, bahkan disekolahkan ke luar negeri, ketajaman intuisinya di dalam menangani semua perkara pidana itu bukan kaleng-kaleng. Satu. Yang kedua, alat yang dia pegang ya, yang dia gunakan, yang dibiayai oleh negara, bukan alat kaleng-kaleng loh Bang. Amerika yang diambil, beli dari Amerika untuk mendeteksi semua kejahatan yang terjadi di negara ini, termasuk kejahatan apa saja. Hal kecil ini untuk membongkar. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, Bang. Ya, yang ketiga. Tidak normalnya suatu peristiwa pembunuhan di suatu perkampungan yang dalam tanda kutip masih ada kampung di sini, masih ada rumah di sini. Masa iya, Bang? Jam 10 tidak ada orang yang mendengar. Bukan hutan loh, Bang, itu. Ya kan, kalaulah terjadi yang namanya ruda paksa, lalu umpamanya terjadi yang namanya pembunuhan. Karena begini, pembunuhannya itu bukan langsung bacok mati, bukan Bang. Itu dipukul lah Bang, dari kepala, badan, sampai tangannya, bukan Bang. Itu dipukul lah Bang, dari kepala. Tolong di mic-nya Bang Deden. Ya, lanjut. Itu visum Bang. Artinya secara nalar saya yang selalu, saya pinjam dulu ya Bang Gideon ya, bahasa yang selalu beracara di pengadilan soal penanganan tindak kejahatan pidana seperti ini, baik yang mana tidak pernah yang serumit ini, tidak pernah serumit ini gitu. Tapi kali ini rumit. Kenapa bisa rumit?
karena memang ya saintifiknya tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Makanya jadi pertanyaan. Berarti bukan di situ tempat kejadiannya, berarti tempat di lain kejadian. Terlepas Saya agak mendalam. Pertanyaan saya terakhir, tapi saya agak ke dalam. Ya bang, Pertanyaan saya terakhir, tapi saya agak ke dalam. Apakah Anda sepakat dengan Bang Irfan mengatakan bahwa diduga oknum kepolisianlah pelakunya atau ada kelompok lain yang melakukannya? Silakan. ya itu dia, saya tidak bisa menjawab yang itu. Intinya satu yang bisa saya jawab bang, adalah orang-orang mafia yang masuk dalam kelompok itu. Mau dia sebagai eksekutornya yang mengeksekusi atau dia yang merencanakan atau merancang itu. Saya tidak akan ngomong bahwa itu ada dari luar atau bagaimana, saya tidak bisa ngomong. Karena gini bang, ya saya agak sepakat. Karena gini, kalau murni dari luar, ini loh bang, kalau murni dari luar, ini keluarga polisi loh ya yang dibunuh bang. Tidak mungkin bang, tidak kena bang, pasti disikatnya. Kalau dari luar, semafia-mafianya dia, paham bang? Ya, tapi kenapa dia? Berarti turut campurnya pejabat itu pasti ada. Ini dugaan saya bos. Jangan juga nanti saya Luar ditangkap biasa. gara-gara ini. Ya, itu loh bang. Terakhir, Dan itu jika Anda adalah hakim yang melakukan pemeriksaan di perkara 2016 itu, mestinya Anda tahu keyakinan hakim bahwa mereka yang 8 terpidana itu salah atau tidak salah. Mestinya Anda tahu. Apa pandangan Anda? bang, kalau berbicara masalah keyakinan hakim itu kan tidak terlepas dari perspektif ilmu hukumnya, betul gak bang? Ya, karena bukan hanya sekedar ujuk-ujuk dia yakin. Kalau hanya ujuk-ujuk dia yakin, lihat aja terpidana yang cantik, dia akan lepas semuanya. Tapi berdasarkan ilmu pengetahuan tentang hukum, ya, yang mendalam yang dipunyai oleh si Pak Hakim. Tapi yang sangat saya kecewakan di sini, apa iya Pak Hakim itu tidak tahu bahwa soal pembunuhan itu membutuhkan 2 alat bukti yang terang, ya, bukan soal saksi Pak, bukan hanya keterangan ahli Pak, bukan hanya soal surat, tidak, tapi soal keterangan saksi yang didukung oleh saintifik itu. Ya, artinya ada alat bukti yang didukung kuat oleh barang bukti. Apa itu barang bukti? Banyak di situ. Bisa CCTV, bisa video, bisa juga sidik jari dan lain sebagainya. Itu kan yang harus didukung. Masa iya dia tidak melihat itu bang? Masa iya tidak nanyakan bang? Karena begini bang, setiap saya punya klien yang membunuh, yang narkoba, yang ini dan yang itu, terutamanya urusan pembunuhan ini ya bang, selalu ditanya, apakah saudara penuntut umum mempunyai barang bukti yang bisa membuktikan bahwa kesaksian para saksi yang di depan ini ya linier atau dia nyambung, kan begitu bang? Pasti selalu ditanya tuh. Pasti biasanya ini yang mulia ada sidik jarinya, ini keterangan sidik jarinya dari hasil saintifik yang dilakukan oleh olah data kepolisian. Selalu seperti itu bang. Lah ini kenapa tidak diperlihatkan CCTV pun pada waktu itu ditanya oleh ibu siapa namanya itu pengacara. Tidak karena ini memang sudah direkayasa apa? Sudah direkayasa ini gitu. Bagaimana bang? Bagaimana tidak kita rekayasa dari step 1 lompat ke step 2 itu sudah ada tanya besar bang. Pertama dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Lalu kedua dia langsung dianggap ini sebagai pembunuhan. Dari mana dia tahu itu pembunuhan bang? Kalau tidak itu step pertama kan dicurigai gitu bang. Akhirnya dia mempunyai step yang kedua. Ini rancangan yang sudah lama dibikin gitu loh bang. Luar biasa. Nah, terkait PS, apakah itu plan C atau plan D? PS ini masuk plan B aja bang, nggak ada plan C-nya bang, karena tidak ada kejadian yang baru. PS itu dijadikan sebagai seorang tersangka memang sudah terstruktur dari awal siapa yang akan dibikin di situ gitu loh bang. Dari siapa? Dari semua kesaksian, dari semua apa yang dikatakan baik narapidana yang saat ini yang namanya Sudirman
atau kesaksian yang saat itu siapa namanya Aib ya. Tapi Aib tidak ngomong Peggy kok. Nggak ada Aib menurut saya kalau saya baca ya, karena saya baca lagi mana si Aib ini. Nggak ada dia ngomong. Hanya pada waktu 2004 inilah Aib ngomong bahwa itu memang Peggy Setiawan. Pada waktu itu nggak ngomong Peggy itu, ada itu si Aib itu. Luar biasa. Ustaz Aib maksud Luar saya. biasa. Plan B aja Sedikit bang, tidak ada plan tanggapi C aja. pertanyaan saya berikut. Oke, sedikit aja pertanyaannya dari saya di ujung sebelum saya ke yang lain. Artinya ketika orang mau membuat drama, tentu di situ ada penulis naskah, lalu kemudian ada sutradara, ada pemain yang sudah disiapkan. Nah tentu di situ uang lebih dulu disiapkan lebih besar. Artinya ini cukupkah besar uang yang tumpah dalam kasus ini, terutama tadi pada lembaga-lembaga ketiga pilar penegak hukum yang Anda duga tadi. Silakan terakhir. Jelas bang, dalam rangkaian kejahatan yang jatuhnya bukan hitungan bulan loh ini, jatuhnya hilangnya ini sampai berukuran tahun pak, 8 tahun bang, tidak mungkin mampu ditutupi dengan nominal kecil, tidak mungkin bang. Itu nominalnya besar, ya bisa bayangkan. Hakim memutus perkara itu tanpa meneliti dengan baik, sehingga menganggap anak ini yang 8 atau 9 sama DPO itu 11 bersalah dalam kejadian ini. Dan sudah dilakukan yang namanya banding, ya. Setelah itu ke kasasi. Dan lucunya pak, mereka tidak mengakui bahwa pernah membuat gerasi sama presiden. Artinya betul-betul dimentokkan itu perkara. Kenapa sampai mengalur sampai ke atas begitu? Mereka sudah paham bahwa di kemudian hari akan ada celah yang mereka anggap akan dilakukan untuk membuka kedok ini semua. Tapi Allah tahu abang Redin, kau boleh berbicara begitu wahai orang-orang zalim, tapi saya punya kuncinya. Siapa kuncinya? Netizen Indonesia, rakyat Indonesia. Saat ini dia berbicara. Menurut Allah, Allah yang memutuskan itu semuanya. Mau apa? Presiden sudah dengar pula sekarang, ya kan? Oke, Cuman harus sabar, katanya abang Raiden bang. Gak boleh, harus sabar, kan? Gitu. Sabar. Ini sabar, Bang Dr. Gidio sabar, karena ini Bang Ustadz ini sedang mengajarkan Anda supaya diterima pemahaman yang diberikan tadi oleh Bang AMT. Terimalah dengan kesabaran, luar biasa. Pak Dokter, tanggapi sedikit. Iya, ceritanya kan yang dari BNMT katakan, biasanya hakim nanya ke penuntut umum, itu kan udah masuk pokok perkara, gitu. Jadi jangan terlalu melompat-lompat, sabar, Pak RT, ikutin chapter-chapternya, gitu. Dan sayangnya juga, ngapain peradilan, kan teman-teman nggak sabar, gitu. Upaya itu sia-sia, saya udah bilang dari awal. Pengacara Peggy Setiawan itu udah di kompak, saya bilang jangan, karena terbatas peradilan itu dan hanya menutup ruang nanti untuk Peggy akan dinaikkan ke penyidikan. Karena yang terjadi benar seperti, karena saya udah tahu Bang Reda, saya tuh bisa mengukur semua peristiwa itu, udah saya ukur dari A sampai Z A ke Z itu. Jadi artinya saya sudah buat lingkaran utuh, ya. Ibaratnya orang yang biasa membangun gedung itu dia udah tahu gitu. Ya, dari bawah sampai gedungnya kan jadi jembatan, dia ukur semua itu. Jadi begitu harusnya pengacara. Jangan hanya ngelihat ini, desakan publik, ya. Waktu yang tepat untuk kita berperang, ternyata kan sia-sia. Lihat aja tuh ya, Senin nih, Bapak Ibu, saya bukan mematahkan semangat, tidak. Saya juga bukan memakan lidah. Ini dalam pendalaman dan keahlian seorang hamba yang terpedaya ini karena punya pengetahuan yang tidak terbatas, gitu.
Jadi saya katakan hari Senin itu putusannya hakim akan menolak atau tidak dapat menerima gugatan pra peradilan dari para pemohon. Karena kenapa? Ya, karena tadi cuma alasan yang begitu gagal dan begitu lemah ya. Ada 5 poin bang, ini. Saya mau sampaikan di sini 5 poin yang menyebabkan. Silakan Pak, sampaikan Pak. Aktornya ini cerdas nih, enak ya. Bang Ridwan jangan dipatahkan. Ini malasan ya. Tidak, maksud saya Ya. artinya kita jangan mendahului hakim, tapi kalau cuma kasih bayangannya aja. Ya, ini yang bukan dikatakan mendahului hakim atau tidak mendahului hakim, ya ini kata-kata seorang ahli yang tidak terbatas pengetahuannya, yang tak bisa dibendung dan apapun. Nah, jadi 5 poin nih Bang Amti Lawyer ya. Kenapa saya katakan putusan itu akan ditolak atau tidak dapat diterima oleh majelis hakim? Pertama, pembuktian yang lemah. Ya. Kasus ini kan cuma simpel saja, saya bilang. Kalau para penguasa hukumnya tidak percaya dengan itu Peggy asli dan tidak juga yakin dengan penyidik bahwa itu palsu, ya, dia tunjukkan aslinya yang mana, kan itu. Jadi pembuktian itu lemah, ya, tidak mampu meyakinkan hakim. Kalian kan mendalilkan nih, ini sangat tangkap, ini tidak sah, penangkapan dan penahanan Peggy Setiawan ini tidak sah. Tidak sahnya di mana gitu lah. Ya di orangnya, subjeknya itu. Kalau memang itu palsu, maka penangkapan penahanan itu tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan orangnya. Nah kalau gitu, mana orangnya? Supaya penangkapan penahanan itu. Halo, Bang Dokter. Ya, Tadi Anda katakan bahwa pembuktiannya lemah. Harusnya yang kuat seperti apa? ya tadi, subjeknya orangnya mana? Supaya bisa mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Peggy yang ditangkap itu tidak sah. Karena orangnya bukan itu. Dikatakan penangkapan dan penahanan tidak sah karena ada dua alasan yang sangat bisa menolong semua pihak. Yang pertama, karena kasus itu adalah kasus perdata. Nah, yang bisa menolong ya, mengkantar bahwa penangkapan orang itu tidak sah, 2 hal saja, yaitu karena kasus itu perdata, dimulai dengan suatu katakanlah kesepakatan, komitmen, perjanjian atau suatu pernyataan atau apapun isinya itu, maka di situ kita katakan itu tidak sah. Ini bukan ranah pidana tapi ranah perdata. Nah, itu penangkapan itu akan dapat dikatakan tidak sah. Kedua, dikatakan penangkapan itu tidak sah karena ada orang yang mengaku, yang sudah menyerahkan diri, yang sudah juga bersaksi, Pak, saya nggak pelakunya. Nah, jadi penangkapan itu tidak sah, hanya 2 alasan itu yang membuat kemenangan bagi teman-teman advokat akan dengan mudah, nggak perlu pakai aluti lain. Kalau peristiwa ini pidana murni, susah kita mengatakan itu tidak sah, itu tidak benar. Pak Dokter. Yang kedua, belum selesai, ya. Sebut aja, nggak usah dijelasin. Sebut aja. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, itu kan harus sebut juga biar terang nih teman-teman. Nggak, sebut aja dulu, sebut aja. Iya, yang kedua. Nanti kasih waktu yang lain. Ya, yang kedua. Sebut aja. Terkait dengan materi gugatan, ya, atau isi gugatan yang tumpang tindih, campur aduk, kayak gado-gado, kayak karedok, kayak nasi campur. Kenapa saya katakan demikian? Pra-peradilan itu fokus kepada 2 inti, penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, dan juga barang bukti atau penyitaan tidak sah. Nah, bagaimana dari kita? Ya dari kita fokus ke situ. Jangan cerita DPO, cerita narkoba, cerita jasa. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah masalah pengertian juga tentang azas hukum ini. Azas hukum pra-peradilan itu Bapak Ibu adalah siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah teman-teman tidak ngerti ini, malah mengejar, bahwa ini buktinya mana? Mana buktinya? Loh,
Begini Pak, nggak usah Oke, ambilkan bukti itu- pun kan kalian yang mendalilkan. Itu di luar. Oke, itu di luar. Oke, yang keempat. Ya, yang keempat, penggalian. Apa itu yang digali? Nah, digali saksi ahli yang dihadirkan oleh para pemohon, yaitu para kuasa untuk bela Peggy Soehan, itu udah bagus. Saya ajukan jempol 25 jempol. Dalam memilih orang yang berintegritas, dalam memilih juga Profesor Suhandi Jaya SHM. Oke, yang kelima, nggak usah terlalu panjang. Yang kelima. Ya biar dijelaskan lah kawan, kalau kan dijelaskan singkatkan juga. Yang kelima. Saksi ahli aja udah cukup, nggak usah disebut nama habis ini saksi ahli udah. Oke. Yang kelima. Ya, penggalian saksi ahli tidak dalam itu intinya. Kelima. Oke, terima kasih. Perhitungan. Nah, perhitungan itulah menyangkut juga persiapan, arah, rencana dan terukur. Nah, teman-teman ini nggak pernah menghitung itu. Apakah ini Terima efektif kasih, nggak perbedaannya? Pak Dokter. Apakah itu benar efektif nggak? Efisien mencapai gitu. Terima kasih. Jangan diorasikan. Terima kasih. Saya Bang Irfan. Bang Irfan tolong tanggapi. Iya, iya. Tutup mic-nya, Bang Dokter Gideon. Tunggu, saya simpulkan dulu. Dari lima tadi, Saya minta tutup Dokter Gideon, tutup. ya kesimpulannya kan belum. Gimana sih? Silakan. Enggak, Pak Dokter, tutup dulu, tutup. Bang Irfan, tanggapi. Ya, menarik. Terima kasih, Bang Hos. Begini, saya menanggapi mengenai tadi katanya kalau masuk ke harusnya nanti masuk ke materi pokok. Pra peradilan ini akan gugur. Ya, memang harapan para penyidik seperti itu biar masuk ke pokok perkara nanti akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Itu harapan para penyidik, Pak. Bukan begitu pemandangannya. Aduh. Tolong nggak usah ditanggapin dulu, Pak. Sebentar begini. Tadi katanya kenapa harus lari ke DPO? Sudah jelas Pak Dokter. DPO itu sudah inkrah. Kenapa dihilangkan dua DPO ini? Itu sudah inkrah. Ya. Lalu kenapa harus Peggy Setiawan? Yang menyebabkan gugatan itu tidak jelas, kabur, tidak jelas, tumpang tindih. Nah, nanti saya yang tanggapi. Nanti saya kunci Pak Dokter dari sini. Kalau 3 kali saya ngomong. Silakan bagi Pak. Ya. Artinya Pak Dokter itu hanya berpegang pada BAP 2016, tapi DPO ini diabaikan. 3 DPO ini, yang 2 DPO ini, Pak Dokter tidak menyimak itu, tidak menjelaskan itu kenapa DPO 2 yang 2 itu hilang, menyiapkan. Kalau memang itu sudah inkrah, kalau memang mau ngikutin Polda Jawa Barat seperti ini keterangannya, ya jelaskan dong, ungkap DPO ini yang 2 kemana gitu. Masalah kita bukan masalah ini, kita yang namanya Peggy itu kan ada banyak. Panggil dong Peggy Cianjur, biar transparan di sini. Jangan hanya Peggy Setiawan dipanggil lah. Lalu ini sudah jelas, nggak bisa. Biar adil, biar fair, biar kita sebagai netizen melihat, mengikuti, jadi bersih, jadi enak dinilai, dilihatnya. Jadi kita sabar, kita tetap sabar. Kita sabar apabila konsisten dong, konsekuen dong, panggil dong Peggy. Yang mana nih Peggy? Nah ini yang dipanggil Peggy Setiawan aja. Nah inilah yang jadi jangan para netizen, panggil dong Peggy Cianjur biar transparan. Peggy yang lain panggil. Oke. Hadirkan. Pertanyaan saya, apakah dalil 5 tadi yang disebut Pak Dr. Gideon Anda sepakat atau menolak dengan keras? Ada sebagian sepakat, ada sebagian saya menolak dengan keras. Soal DPO ya, soal DPO lalu artinya tadi kenapa bawa DPO, kenapa bawa narkoba? Nah ini urutan, mengurutnya nanti ke sini. Itu hanya dugaan saya. Tapi kalau DPO itu sudah pasti dihilangkan, itu artinya sudah sesat. Karena sudah ingkrah.
Oke. Dan Oke, kalau terima mau kasih. ya Bang sama Irfan. ini sebentar satu aja. Panggil Peggy Jan, panggil Peggy Perong yang mana? Peggy Setiawan itu bukan tentu Peggy Perong. Makanya ya, harus dicerna, harus dilihat, dinilai, diverifikasi yang mana ini yang comot, jangan salah comot. Ya udah jangan salah comot, karena yang dipanggil Peggy Setiawan doang yang ditangkap. Peggy yang lain enggak. Nah itulah akhirnya dia menimbulkan. Oke. Iya. Artinya nggak fair gitu ya? Iya Artinya nggak fair ya? Oke, terima kasih. Dia Luar mau biasa. cari aman biar berkasnya masuk ke kejaksaan, biar dia polisi Oh, aman. iya. Jaksa nanti yang disalahkan nanti. Artinya menurut Anda Pak Dr. Gidio ini ada atensi untuk meluluskan itu supaya kasus ini naik ke kejaksaan. Iya. Nanti polisi akan seperti halnya Oke, cukup. dilempar ke Polda. Aman jadi kerjanya dari Polres ke Polda ya seperti itu. Oke, ya. Bang Deden, Ya. Kalau saya apakah menanggapi Anda terima dengan dalil Bang Dr. Gidio tadi? Apakah Anda terima atau Anda betul-betul ingin mengajari beliau itu dengan Anda yang malam ini adalah guru besar? Kalau saya tidak sependapat dengan Bang Gideon. Bang Gideon ini berbicara kan bahasanya bahasa hukum normal. Kalaupun normal, poin ketiga tadi saya tidak sependapat. Karena apa? Dinyatakan salah tangkap. Salah tangkap yang benarnya yang mana? Tolong tunjukkan. Tidak begitu bahasa hukumnya. Kalau dibilang salah tangkap harusnya pengacara ataupun pihak si Peggy harusnya mencari yang aslinya. Terus tugas polisi apa? Contoh saya bilang Bang Gideon yang kasus Najarudin ya, keuangan Demokrat itu kami dikasih data lengkap selesai. Ya, itu pun dia sudah tidak berada di Thailand, tidak berada di Malaysia, tidak ada di Singapura, tidak ada di Filipina. Dia dalam penerbangan, ya kan? Karena data lengkap, kita kerja cepat. Kita dapat di Cartagena, di kota Cartagena, Kolombia, selesai. Itu di negara antar negara sekian gitu kita nggak susah kok. DPO ini ada konspirasi Bang Gideon, nggak normal. Kerja polisi sudah tidak stabil, ada kepentingan di dalamnya. Kalau dibilang harus yang ini salah tangkap, yang aslinya yang mana? Kalau kalian salah tangkap itu jawaban anak kecil. Kita kejar ayam, nges-ngesan, habis itu pas kita tangkap ini bukan ayam kita, ayam yang asli mana? Di tempat sini, ya carilah. Nggak bisa begitu, pemiliknya dong yang cari. Kalau nggak dapat ya berarti udah nggak rezeki. Tapi ini dapat, tapi tidak didapat-dapatkan. Karena apa? Ada kepentingan di situ Bang Gideon. Jadi orang merasakan, maaf nih ya, dengan statement dan penjelasan Bang Gideon, perasaan orang di bawah dan semua yang mendengar Bang Gideon ini menggiring opini. Karena apa? Seperti Irfan bilang tadi, kalau sudah dipidana umum dalam persidangan umum berarti sudah lepas tangan polisi. Walaupun 1 hari si Peggy itu diputuskan, ketok palu hakim menyatakan sekian bulan putus potong tahanan, 1 hari potong tahanan dan berlebihan dia ditahan, tapi sudah terhukum. Kan itu maunya polisi, berarti membuktikan dia bersalah walaupun 1 hari. Jadi kalau saya mengingat Bang Gideon ini menggiring opini, kelihatannya ada apa dengan kepolisian, maaf, ada apa begitu. Oke, luar biasa. Saya mau tanya biar imbang. Apa pendapat Anda tentang putusan pra-peradilan dan berapa persen keyakinan Anda bahwa permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya diterima oleh hakim tunggal? Berapa persen? Saya tanya. Kalau saya 99% setelah saya mencermati, setelah saya tanya sini, bukan saya tanya sama pengacaranya dan saya tanya sama Bang Gideon, kepada yang berkompeten, atasannya atau siapa, kira-kira saya nggak tanya minta dilepas, bukan kewenangan saya minta dilepas. Saya bertanya,
Gimana? Ya contoh juga permasalahan diberikan berkas kepolisian, polisi mengharapkan P21. Saya juga bertanya, akhirnya diturunkan komisi kejaksaan, akhirnya ditolak. Demikian, jadi kita punya wawasan juga, kita juga punya teman, kita juga punya korelasi, jangan di negara kita bisa, kita diam-diam aja, nggak boleh, dan malah kita mendukung polisi. Polisi pada konteks ini udah salah, ada yang ditutup-tutupin. Karena apa? DPO tahu sekalian ya, DPO sudah dilaporkan, ya, jangan tanya siapa yang laporkan, sudah dilaporkan, sudah dipanggil, sudah ditahan. Sekarang prosesnya mana? Kenapa lama-lama tunggu ada keputusan PEGI baru itu dirilis? Nggak bisa gitu dong. Ada apa ini pertanyaannya? Ini biar publik tahu sekalian bahwa DPO udah ditangkap. Oke, terima kasih. Tanggapi Pak Dr. Gidio sedikit. Saya sekali lagi sangat memaklumi statementnya Bang Deden yang masih terbatas, yang masih belum nyampe dengan apa yang saya pikirkan dan saya juga utarakan. Karena sekali lagi saya bilang, statement saya ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mencapaian ilmuannya bersih dan juga kecerdasan spiritualnya juga mapan. Jadi kecerdasan baru level kecerdasan ilmu pengetahuan terbatas pun ya belum bisa untuk memahami apa yang saya katakan, ya. Kalau mau merasa menang, ya benahi dulu lah apakah udah benar caranya. Sadari dulu apakah yang dikerjakan itu sudah sempurna, udah betul-betul dimaknai dengan cara yang tepat, cara orang bijak dan cara orang yang profesional, ya. Saya memahami semua netizen juga, silakan, ya, karena memang sekali lagi saya bilang ini harus 2 semester. Saya mengatakan ini karena pelajaran ini 2 semester di bangku kuliah, dan 2 semester itu pun mahasiswa beragam menangkapnya. Belum tentu mencermati, belum tentu menyertai, ya, cuma nggak anggup. Kalau yang agak cerdas bertanya, bahkan mereka udah mampu langsung memberikan jawaban dan langsung bertanya lebih dalam lagi. Iya Pak. Pak. Terima kasih. Kata itu yang saya perlukan Bang Deden ucapkan. Itu tuh maksudnya Pak Dokter. Nah, saya belum ada kata yang panjang di sini gitu. Terima kasih Pak Dokter. Itu tuh maksudnya Pak. Belum pernah Saya jawab sedikit, host. Mohon maaf, host. Saya jawab ke Gideon. Kalau memang polisi itu benar, ya seperti maunya Bang Gideon, saya juga mengerti apa yang maunya Bang Gideon. Kalau polisi itu benar, tidak mungkin ditolak oleh kejaksaan, pasti P21. Itu juga kita kaji, kenapa tidak P21? Apa jaksa itu bego, goblok, bohong? Itu kan mah biasa, kan masih ada 2 minggu untuk membalikannya Pak. Satu 2 minggu dong. Kalau posisi kalau posisi Peggy itu anak atau adik Bang Gideon gimana? Pasti bingung juga. Oke Bang Deden, Bang Dr. Gidio silakan kunci mic-nya. Saya ke Bang Heru. Bang Heru. Aku baru kali ini aku kasih pendapat dengan Dr. Gideon nih. Udah jelas, Bang Heru. Bang Heru. Ya, Luar biasa. Bang Heru, saya belum tanya, Anda sudah mengatakan tadi hari ini saya tidak sepakat dengan pikiran Pak Dr. Gidio. Apakah Anda sepakat bahwa siapa yang sering melakukan pembenaran dialah pelakunya? Silakan. sepakat. Jadi gini aja, aku mau pendapat saya masalah DPO aja dah, biar nggak panjang lebar, aku nggak suka berdebat panjang. Jadi pada intinya, DPO itu sebenarnya udah inkrahkan putusan di pengadilan, ya kan? Atas putusan itu oleh Polda dikeluarkan surat DPO juga sama untuk menjalankan putusan inkrah, sampai aku lupa nomornya. Sekarang kita bertanya, surat DPO itu yang dikeluarkan Polda sah atau tidak gitu? Aku sih langsung saja, berdasarkan keterangan saksi ahli dari pihak pemohon,
maupun keterangan dari saksi ahli pihak termohon kemarin waktu Prapit mengatakan surat TPU itu tidak sah jika tidak ada yang dilakukan pemanggilan persatu dan kedua. Itu saja sebenarnya kuncinya. Lihat di KUHP itu. Aku sih nggak panjang-panjang jawabnya. Itu jawabannya. Dari Artinya menurut Anda, Nah, artinya menurut Anda bahwa penangkapan, penetapan dan penahanan Peggy Setiawan tidak berdasar. ya betul melanggar hukum. Itu dijelaskan dua saksi ahli dari pihak pemohon, saksi ahli dari pihak termohon. Karena syaratnya harus ditentukan dulu tersangkanya dulu. Ya, waktu itu gelar perkara, itu ada dua panggilan. Peggy kan tersangkanya belum. Lihat itu. Dipanggil pun belum Peggy Setiawan ini. Itu mereka nyatakan tidak sah. Oke. Nah sekarang kan salah satu alasan peradilan kan sah atau tidaknya alat bukti. Di pihak Peggy membawa bukti fakta. Ingat itu. Saksi melihat, saksi terdekat melihat bukti fakta. Di pihak Peggy menampilkan bukti fakta. Contohnya Facebook, WhatsApp itu bukti fakta. Sedangkan di pihak termohon ada saksi, ada bukti, semuanya masih tidak kuat karena menurut Kapolri sendiri mengatakan penanganan kasus tahun 2016 itu atau sekarang itu ini kan buktinya diambil dari tahun 2016. Penanganannya tidak sesuai dengan scientific, ya kan, crime investigation. Jadi ada saksi-saksi bertentangan di situ gitu. Jadi saksi tidak kuat, paham nggak di situ? Bukti-buktinya katanya dibunuh pakai pedang, buktinya pedangnya nggak ada. Katanya diperkosa, DNA-nya tidak ada, CCTV tidak ada. Jadi pembuktian kesaksian mereka dibuktikan dengan bukti-bukti selanjutnya dan dirangkai gitu. Jadi menurut saya itu tidak bukan barang alat bukti di peradilan disampaikan pihak polisi mau 55 pun nggak ada masalah. Karena tidak kuat. Pertanyaan saya terakhir kepada Anda, Bang Heru, berapa persen Anda melihat bahwa Peggy Setiawan diterima oleh hakim tunggal itu permohonannya? Sebelum aku bilang berapa persen, aku bilang juga penangkapan Peggy salah tangkap betul. Karena ciri-ciri DPO berbeda. Ingat itu? Yang dituduhkan bayar di pengadilan itu kan, ciri-cirinya yang dilakukan pengadilan itu kan rambutnya Peggy Perong itu kan lurus, apa kritik ya, umurnya beda, tingginya beda, ya kan, tempat tinggalnya beda, sedangkan Peggy pun beda gitu, ya jelas salah tangkap. Jadi kalau secara hukum aku bilang 9,9% menang Peggy, itu aja. Oke, luar biasa. Itu aja, itu perbedaannya gitu. Oke. Aku beda pendapat Gideon hari ini karena aku mengikuti sidangnya, aku mengikuti berkas BAP mereka, putusan mereka aku ikuti. Oke? Artinya menurut Anda, sebelum saya ke Pak Dr. Gideon, menurut Anda dalil Bang Gideon tadi dasar hukumnya apa menurut Anda? Iya, nggak ada dasar hukum karena berdasarkan pendapat hukumnya dia gitu kan, kita nggak lihat fakta. Oke, terima kasih Bang Heru. Itu aja. Terima kasih Bang Heru. Oke. Di malam ini kita sama Bang Heru. Ya sama, Terima kasih. itu Tutup beda. Saya ke Bang Dr. Gideon. Bang Dr. Gideon. Siap, Prof. Lanjut. Anda betul-betul dianggap betul nggak punya dasar keilmuan yang kuat hari ini. Karena tadi Bang Heru bilang betul-betul Anda itu hanya berdasarkan naluri Anda saja. Silakan tanggapi. Dengan guru besar Bang malam ini. Bang Deden, saya tidak menyangkal grup besarnya. Tapi masalahnya di sini saya king of the king daripada master. Udah, itu aja. Ya, jadi 9%. Bang, ini buat maaf, nggak bisa gitu Bang. Jangan muji diri. Jangan disangkal dulu. Iya, Pak Dokter, Aja nih mancing-mancing Pak Dokter. Pak Dokter, kalau Anda punya keilmuan, silakan bantah tadi Bang Heru dengan keilmuan hukumnya. Silakan. Tadi kan mau saya jelaskan dasarnya Prof. Reden ini kata nggak usah sebutkan poinnya.
itu semua udah didasarkan dari KUHP ya, dan juga dari aturan lain dari persidangan. Dasar hukumnya jelas disebutkan. Baca pasal 163 akhir, siapa mendalilkan dia membuktikan. Pembuktian nggak kuat, bukti itu disana nggak kuat, baca pasal 184 KUHP. Apa itu dikatakan KUHP? Ya, yang paling jitu pembuktian di KUHP yang kita pakai dalam kasus PG ini adalah butir yang ke E. Apa butirnya bunyinya? Tersangka atau keterangan terdakwa. Artinya kalau dalam peradilan keterangan tersangka, nah tersangka aslinya mana? KUHP itu, nah ini banyak pengacara. Oke, saya jelaskan lah. Banyak pengacara nggak ngerti tentang pasal 184 KUHP. Mereka hanya baca aja. Oh, alat bukti itu ada 5, surat, petunjuk, ahli, saksi, dan keterangan terdakwa. Hanya itu mereka pahami. Tapi dalam penerapan mereka nggak ngerti bahwa itu dalam perkara PG itu dibutuhkan butir E itu. Butir E itu dibutuhkan dalam perkara E ini, PG ini. Mana butir E itu? Kalian butir yang E, sebentar. Butir yang E itu artinya langkah lain yang dianggap penting dan dianggap keyakinan penyidik, seperti itu. Bukan kayak penyidik, dari pemohon loh. Pemohon itu punya nggak Tadi kan itu? Bukan, tadi kan Anda Hanya sebutnya kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Nah, pembuktian itu yang di alat bukti itu yang disebutkan pasal 184 itu berlaku bagi kita, bagi pemohon, berlaku juga bagi termohon. Tapi kalau termohon nggak menyudutkan pada satu bang, nggak apa-apa. Itu mah nanti perkara dan tunjukkan. Bang Heru tadi sudah mengatakan, sebentar Bang Dedek. Bang Heru tadi sudah mengatakan bahwa mereka sudah membuktikan. Ini 2 semester Bang Rider, 2 semester percuma saya jelaskan juga. Ini pengantar aja nih, pengantar untuk memberikan pencerahan. Dengarin dulu. Tapi kalau mau dibantah ya silakan. Dengar dulu. Saya mau bertanya satu hal sebelum saya kembalikan ke sana. Begini. Tadi kan Bang Heru mengatakan, Bang Heru ini tadi mengklaim bahwa beliau ini mengikuti betul perjalanan proses perapit itu. Lalu kemudian di sana betul-betul sudah disuguhkan dengan baik, makanya keyakinannya tadi 99%. Dan silakan. Yang miris bahwa keterangan ahli justru dari termohon justru membantu pemohon dengan mengatakan bahwa keputusan polisi yang membatalkan sepihak terkait keputusan pengadilan itu dibantah seperti itu. Bagaimana pandangan? Ini pertanyaan bagus dan super bagus dan sangat intelijen ya. Putusan Bapak Ibu, ada putusan waktu 2017 ya terhadap para terdakwa itu hanya mengandung perintah pemidanaan terhadap terdakwa, garis bawah itu ya. Putusan itu hanya mengandung perintah pemidanaan terhadap terdakwa. Terhadap DPO, terhadap barang bukti, terhadap apapun, semua dikembalikan penyidik. Artinya dikembalikan. Nah, makanya saya bilang, pahamilah dalam kata-kata hukum yang ada dalam putusan itu. Ya, tidak ada kata-kata dalam putusan itu terkait 3 DPO. Penyidik Polres Cirebon harus mengejar sampai dapat dan dibujukan ke muka pengadilan. Nggak ada tuh pasal begitu. Saya tidak melihat. Anda memahami bahwa putusan itu terkait 3 DPO bukan putusan. Bukan, itu cuma petunjuk, keterangan, cuma gambaran. Ya. Oke, salah lagi, udah salah lagi. Makanya saya bilang, Kasih dong bagian lainnya. perlu 2 semester saya bilang. Bang Dokter, stop. Biar saya yang atur. Terima kasih. Ya, silakan Mas.
silakan lanjutkan. Sabar ya. Kita clear Tadi ya. tadi Anda ajarin saya sabar. Oke, tutup. Iya, sabar makanya saya bilang. Silakan lanjutkan. Oke, luar biasa. Sampai clear. Oke, luar biasa. Sampai clear ya. Saya- Biar rakyat cerdas. Ya. Tutup. Oke. Bagi saya atau bagi orang Bang lain? Deden. Oh, Bang untuk Deden. Ya, Itu bukan putusan, itu petunjuk. Bagaimana si guru besar ini? Silakan tanggapi. ini siapa yang tanggap Vincent? Gue tanggap Saya sedang manggil Anda. Saya manggil Anda. Kalau sudah putusan pengadilan, Sebentar Bang Heru. Saya ke Bang Deden dulu. Karena bukan tadi. Oke Bang Deden. Ini begini Bang Gideon, kami katakanlah saya, kami menerima DPO red notice ya, kami akan menjawab itu kepada Kepolisian Republik Indonesia atau NCB-nya Interpol di Indonesia. Itu Polri. Kita nanyakan berdasarkan undang-undang atau pasal demi pasal atau hukum di Indonesia di dalam hal ini, karena beda ya dengan hukum-hukum negara lain, tapi ada juga yang sama kayak Belanda, kayak beberapa negara. Itu kita tanya, ada nggak sudah dipanggil? Ada. Berapa kali sudah pemanggilan? 2 kali. Mana ininya suratnya? Tolong dilampirkan. Setelah dilampirkan baru kita lakukan renotis. Kita tangkap di Cartagena, Kolombia. Nah, dia larinya ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, langsung Kolombia. Di Kolombia kita dapat lengkap, langsung kita tangkap. Dasar apa? Ciri-cirinya lengkap. Rambut begini, hidung mancung, kulit hitam, sauna tenggelam. Ini itu semua. Ini tidak ada, ini sudah ada data itu, tapi ditangkap orang lain. Apa bukan konspirasi? Apa bukan ada sesuatu hal yang aneh? Itu Bang Gideon. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Silakan Bang Heru. katakan si Deden jelas harus seluruhnya sama hukum ini sebenarnya. Bukti pengadilan itu sudah jadi bukti loh Pak Gideon, karena di dalamnya ada saksi, ada bukti-bukti walaupun lemah ya, ada pertimbangan hukum, ya kan, ada putusan. Kita bukti kita ikrar itu nama bukti namanya. Sekarang data bukti perintah itu polisi sudah keluarkan surat DPO juga untuk menindaklanjutinya, cuma aku lupa nomornya. Tuh, ada surat DPO itu yang ditentangkan. Harusnya bukan itu dilakukan lebih dulu, ya kan? Tentukan dulu tersangka dulu, ya kan? Gelar perkara, dipanggil 2 kali, baru ditangkap. Kita lihat Peggy apa dia pernah lari? Enggak. Pernah dijadikan tersangka? Tidak. Pernah mamanya kasih tahu dia ada di Bandung. Perlu dilakukan itu semuanya. 2 kali panggilan tidak. Baru setelah ditangkap baru ditentukan tersangka. Itu udah salah kaprah. 2 saksi ahli loh semuanya. Suhandi apa? Pak Cahaya tuh aku kenal tuh. Senior kali ya Pak. Satu lagi aku nggak kenal, tapi dua-duanya mengatakan penangkapan itu tidak sah di pengadilan kemarin itu. Keduanya itu udah sekakmat menurut saya. Disitulah kemenangannya pihak pemohon, terbantukan dengan ada saksi dari pihak termohon. Nah, terus aku tambahin lagi, apa kebenaran itu DPO asli? Karena polisi udah melakukan DPO loh, 3 ciri-cirinya beda semuanya ciri-cirinya. Berarti salah tangkap sudah. Itu udah skakmat sebenarnya Pak Gideon Heru. Nah, lanjut. Oke, Bang Heru. Luar biasa. Saya ke Irfan. Halo Irfan. Iya. Ya, apakah putusan itu, apakah di dalam putusan itu ada instrumen petunjuk atau ada aransemen petunjuk seperti DPO itu bagian daripada petunjuk bukan putusan? Silakan. DPO adalah petunjuk bukan putusan. Kalau
kalau ini sudah masuk ke ranah pengadilan, ya itu kan DPU itu kan sudah masuk di BAP di pengadilan 2016 dan sudah ikrar. Kalau petunjuk itu belum ada pencarian langsung ditangkap begitu, nggak bisa. Ini udah bukan petunjuk karena sudah ditetapkan di BAP, sudah jadi barang bukti kuat sehingga dijadikan DPO. Nah ini semua awalnya emang udah salah, dari awalnya sudah salah, kesananya pun akan salah. Mau diungkap lagi ke 2030 tetap akan begini instrumennya akan begini istilahnya seperti itu. Karena ini untuk menguatkan citra polisi ini biar nggak rusak, tetap akan dimainkan instrumen ini. Oke. Nah, ujung-ujungnya nanti akan di pengadilan umum deh, di kejaksaan. Tapi saya berharap tidak seperti itu. Saya berharap dengan kejelian hakim ya di peradilan ini. Putusannya ada pada hakim. Kita berharap jangan sampai ke pengadilan ke materi pokok. Nah, nanti akan diserahkan ke kejaksaan, akan repot lagi, akan ribet lagi. Bro, akan ribet lagi. Kalau polisi pasti udah merdeka deh polisi itu. Lepas tangan karena udah jatuh ke kejaksaan. Oke, terima kasih Bang Irfan. Saya ke Bang Boleh kutanggapi sedikit lagi? Boleh kutanggapi sedikit? Oke, silakan. Sedikit. Jadi sini, jaksa pun aku yakin nggak akan nerima apa yang dikatakan polisi, P21 polisi itu ya, apa namanya, yang diserahkan data itu, karena Kapolri udah ngasih clue sebenarnya, membantu pihak korban ya. Dia udah menyatakan buat publik, pemeriksaan 2016 itu tidak sesuai saintifik, ya. Kayak investigation, kita tahu tuh artinya. Saksi, bukti yang dibawa mereka itu masih belum kuat sebenarnya, karena tidak didukung bukti-bukti lain seperti handphone, seperti CCTV, belum kuat. Jadi sidang itu hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Ingat itu. Ini makanya jaksa aku yakin minta mana saksi itu kerennya, musik itu polisi, bukan itu, nggak ada. Nah, artinya pemahaman Bang Heru, menurut Anda pemahaman hukum Bang Dr. Gideon tadi masih ngambang ketika mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan secara ingkrah di pengadilan terkait DPU itu bagian daripada petunjuk menurut Bang Dr. Gideon. Udah jadi bukti. Kalau udah jadi bukti bahwa ya, bener sidangnya, itu udah putusan, nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa itu ya petunjuk masih ada itu masih ada kaitan-kaitan lain itu di persidangan. Dan kalau ada putusan, artinya menurut Anda pemahaman hukum Pak Dokter masih diragukan? Salah lah. Putusan pengadilan harus dipatuhi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tutup mic-nya. Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Iya. Kapan melapor ditanya ini? Dikasih kesempatan. Iya, sorry. Saya tadi sorry. Biasalah semangat itu. Tolong Irfan tutup mic-nya. Saya jadi ribet ngelihatnya. Oke, Bang Lapor. Saya hanya mau bertanya nih. Saya hanya mau bertanya sama Dr. Gideon. Menurut Dr. Gideon, apakah seorang Profesor Suhandi Cahaya ini kompeten apa tidak sebagai saksi ahli, sebagai ahli? Sangat kompeten. Sangat kompeten ya. Oke, saya pegang bahasanya Dr. Gideon, ya. Tapi Pak Profesor Suhandi Cahaya ini menyebut penangkapan Peggy itu melanggar aturan MK. Itu bahasanya Profesor Suhandi Cahaya. Tadi Pak Prof bilang Gideon kompeten. Nah, itu sudah dibahasakan. Artinya apapun yang Pak Profesor Gideon katakan tadi sudah saya pegang dan semua mendengar bahwa kompeten ini Pak Profesor Suhandi Cahaya. Tapi sekali lagi saya katakan Profesor Suhandi Cahaya sebut penangkapan Peggy itu melanggar aturan MK. Selesai sudah sebetulnya pembahasan ini.
Oke, terima kasih Bang Lapor. Ya, terima kasih Sam. Silakan ditanggapi Pak Dr. Gidio. Yang pertama tadi tanggapi bahwa pemahaman hukum Anda menurut Bang Heru, Bang Deden masih terukur lah ya. Itu tuh terjemahan dari pikiran saya. Yang kedua tolong dijawab tadi Bang Lapor yang nanya. Silakan. Sekali lagi saya bilang, ini perlu 2 semester ya, biar nyambung semua dengan saya. Nggak perlu kita yang dikuliahi Pak Prof. Ini Profesor Suhandi ini saya bacakan ini. Tadi Pak Prof sudah bilang kompeten. Nah Pak Profesor Suhandi Cahaya yang menyebutkan, bukan kami. Pengertian kompeten itu, kan tadi saya bilang, 5 alasan dasarnya kelemahan dari gugatan tadi. Salah satunya adalah kehadiran ahli Profesor Suhandi yang kompeten itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para kuasanya. Itu dulu dong, jangan putus di kompeten. Profesornya kompeten, tapi penguasanya tidak kompeten bertanya. Bertanya ngawur kemana-mana, tidak mau menggali. Pertanyaan mereka lebih cenderung untuk membenarkan kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang mereka tuduhkan kepada termohon. Mereka tidak bertanya, Prof, saksi ahli, apakah dalil-dalil dalam gugatan kami ini sudah benarkah menurut hukum acara peradilan? Nah, itu nggak ditanyakan. Mereka hanya menanyakan untuk memuaskan nafsu para kuasa, untuk memuaskan juga membetulkan pembenaran dalil-dalil yang dikenakan, tapi nggak bertanya, menginterogasi diri. Saudara ahli, ini gugatan kami seperti ini, saudara ahli. Kami menerangkan dalam posisi begini, dalam petisi ini. Dalil kami begini, kemudian ke inilah yang kami inikan. Apakah itu benar? Nah, gak ditanya. Ya, yang ditanya cuma bagaimana penangkapannya. Tapi tanyakan kali lebih dalam gitu. Ahlinya kompeten, tapi penanyanya tidak kompeten, tidak berilmu dan minim dengan segala macam pengetahuan tentang beracara. Jadi jangan putuskan sampai soal ahli berpeten. Sayang sekali Anda ditanyakan. Saya nggak lihat tuh ada di situ. Aturan lebih objektif bertanya itu supaya mengintrospeksi dulu. Betulkah hal ini? Apa yang kami dalilkan kepada para termohon seperti ini? Nah itu baru kali. Oke. Artinya saya sudah paham dok. Saya sudah paham sama Dokter Gideon bahwa cara PH-nya yang salah bertanyanya. Berarti kalau untuk PG-nya bisa bebas nih. Kan nggak perlu 2 semester kan ya dok? Dok tidak perlu 2 semester kan memahaminya. Secara masyarakat luas saya perlu ya, tapi secara ya tergantung dari tingkat juga tadi saya bilang tadi, intelijensi bapak ibu semua, kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosional, kecerdasan juga spiritual, gitu. Oke, luar biasa. Ini boleh nggak saya nambahin sedikit aja host? Ini kan demi keadilan Pak Profesor, Pak Dokter Gideon, ini kan demi keadilan. Kenapa Pak Dokter tidak ada inisiatif untuk berkontak kepada PH-nya? Ini dong ditanyain gitu. Kenapa nggak ada inisiatifnya? Saya bukan orang yang suka mengajukan diri dan ikut campur urusan orang. Saya hanya seorang ahli yang lebih tinggi dari ahli yang cukup. Oke, nggak usah diarahkan ke kita butuh wawasannya ya. Oke, terima kasih. Saya turun dulu ya, saya mau keluar dulu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Ini Bang Lapor udah mulai cerdas ya. Bang Lapor udah mulai cerdas dari bulan Mei berubah. Oke, terima kasih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya terima kasih sekali bahwa malam ini kita betul-betul mengarungi satu ruang percakapan yang luar biasa tentu.
inilah adalah irama demokrasi yang kita anut di negeri ini. Nah, kenapa kita harus kuat sampai menjelang subuh ini? Karena kita tahu bahwa kita tidak ingin menjadi budak di negeri sendiri. Dan juga kita tidak ingin negara kita terrobek-robek, tercedera. Apalagi burung Garuda kita jangan sampai terbang meninggalkan genggamannya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu kita tetap bersuara, kita tetap menggunakan kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Saya terima kasih sekali kepada para katakanlah guru-guru besar di ruang kolom saya ini. Ada Bang Heru, Bang Deden, Bang Lapor, dan Dr. Gidio. Mudah-mudahan ilmu Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan hari ini menjadi sedekah untuk rakyat kita. Karena pencerdasan, memberikan pendidikan yang layak itu tugas negara. Makanya seharusnya kita malu mengatakan bahwa rakyat kita bodoh. Ketika kita mengatakan rakyat kita bodoh, itulah tandanya bahwa negara itu lebih bodoh daripada itu. Karena dia yang punya tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Saya kasih closing statement dari 4 pembicara kita. Yang pertama dari Bang Heru. Silakan. Kopi, pendapatku Peggy bebas itu aja, singkat padat. Luar biasa. Saya ke Bang Deden. Silakan Bang Deden. Deden di bensin lagi kencing gitu. Ya, terima kasih host. Terima kasih buat semua yang ada di dalam Komal dan teman-teman juga yang di bawah mendengar kita saling debat, memperjuangkan saudara kita yang sedang mengalami kesakitan. Kita harapkan Peggy Setiawan bebas. Demikian, terima kasih host. Terima kasih luar biasa. Saya ke Bang Lapor. Silakan Bang Lapor. Siap. Jadi statement saya mengatakan ketika Polri mau mengaku kesalahannya di dalam menjunjung melaksanakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan Kapolri dan SOP-nya, kejujuran itu lebih baik untuk pengakuan karena rakyat akan menghargai. Dan juga satu, malam ini ternyata Profesor Gideon itu sebetulnya juga mengharapkan seorang Peggy bebas. Udah cukup bagi saya, silakan lanjut host. Terima kasih, luar biasa. Dr. Gidio pemungkasnya. Ya, makanya Bapak Ibu semua dalam beracara, teman-teman advokat, jangan lupa filsafat hukum lah yang harus dimengerti, dan juga etika juga dalam beracara. Ya, apalagi saya mau sampaikan, apa motivasimu di balik semua ini? Banyak perkara yang seperti Peggy, tapi kalian tidak pernah mau sentuh. Apakah karena ini viral, maka banyak berbondong-bondong yang mau bantu. Coba seandainya nggak viral, gak ada duitnya, jadi tidak diperhatikan publik. Masihkah kalian mau seperti ini? Jadi tidak diperhatikan publik. Masihkah kalian mau Masihkah kalian mau Kenapa ini hostnya ini terputus?
statement terakhir ini dimatikan juga deh rekamannya. Oh, lanjut. Terima kasih sudah menonton.